Mungkin Anda nggak sadar ya, di tengah semua berita yang heboh, salah satu logam tertua di dunia baru aja ngelakuin sesuatu yang, wah, benar-benar mengguncang fondasi teknologi dan geopolitik kita. Dan ini bukan soal emas loh, ini tentang perak. Dan apa yang terjadi selanjutnya bakal mengubah cara Anda melihat dunia. Coba deh, lihat grafik ini. Ada sesuatu yang gila terjadi di tahun 2025. Perak, harganya meroket lebih dari 150%. Itu ngalahin raksasa teknologi kayak Apple dan bahkan ninggalin Bitcoin jauh di belakang. Kok bisa ya? Eits, tunggu dulu. Ini bukan sekedar cerita pasar yang lagi panas. Di balik lonjakan harga ini, ada sebuah manuver geopolitik yang udah direncanain puluhan tahun. Alasan sebenarnya jauh lebih dalam dan jauh lebih strategis dari yang kita bayangin. Oke, jadi gini. Untuk bisa mecahin misteri ini, kita harus berhenti mikirin perak itu cuma buat perhiasan. Kita harus lihat perak sebagai urat nadi teknologi modern, logam super penting yang tanpa kita sadari ada di mana-mana. Nah, perbandingan ini ngejelasin semuanya. Anggap aja emas itu kayak berangkas, buat nyimpen nilai. Tapi perak itu mesinnya. Dia yang bikin dunia modern kita ini jalan. Mulai dari server AI yang butuh konduktivitas super efisien, sampai setiap panel surya, mobil listrik, bahkan ponsel pintar di kantong Anda, semuanya itu mutlak, 100% butuh perak. Jadi, kenapa sih perak ini nggak tergantikan? Jawabannya simple. Dia itu konduktor listrik terbaik di planet ini. Titik. Industri kayak mobil listrik atau satelit kan nggak bisa bilang, waduh harga perak lagi mahal nih, kita berhenti produksi dulu aja deh. Nggak bisa. Mereka harus terus beli, berapapun harganya. Permintaannya itu kaku banget. Nah, disinilah masalahnya jadi makin rumit. Permintaan yang kaku dan mendesak ini nabrak sesuatu yang namanya pasokan inelastis. Ini istilah penting buat ngerti krisis ini. Artinya sederhana aja, meskipun harganya meroket, kita nggak bisa gitu aja nambang lebih banyak perak. Dan slide ini nunjukin alasan yang jujur cukup mengejutkan. Ternyata, sekitar 70-80% perak di dunia itu bukan dari tambang perak. Perak itu cuma produk sampingan dari nambang logam lain kayak timbal, seng, dan tembaga. Jadi perusahaan nggak bisa seenaknya bilang, ayo kita nambang perak lebih banyak. Mereka harus nambang logam lain dulu yang mungkin aja nggak mereka butuhin. Ini jadi penghalang besar. Jadi, kombinasi dari permintaan yang nggak bisa ditawar dan pasokan yang kaku, ini menciptakan sebuah keanehan di pasar. Sebuah sinyal yang rusak yang ngasih tahu kita kebenaran tersembunyi tentang apa yang sebenarnya terjadi sama stok fisik perak di dunia. Normalnya, pasar itu punya cara buat nyeimbangin diri sendiri, namanya arbitrase. Gampangnya gini, kalau harga apel di Shanghai lebih mahal, pedagang bakal beli apel murah di London, kirim ke Shanghai, terus jual mahal di sana. Proses ini jalan terus sampai harganya jadi seimbang lagi. Ini adalah dasar dari pasar global yang efisien. Tapi, khusus untuk perak, mekanisme yang paling fundamental ini rusak. Sesuatu yang harusnya nggak mungkin terjadi, sekarang malah kejadian. Dan ini buktinya, $6 itu selisih harga per ons antara Shanghai sama pasar barat. Buat gambaran aja, normalnya itu selisih harga paling cuma $1 atau $2. Jadi angka $6 ini bukan cuma anomali. Ini udah kayak sirene darurat yang bunyi kenceng banget di pasar global. Kesenjangan harga yang awet ini ngasih tahu kita satu hal yang super penting. Ini bukan soal spekulasi di pasar saham. Ini adalah sinyal adanya kekurangan barang fisik yang nyata. Sederhananya, ya kayak yang tertulis di sini, ini seperti ada yang sengaja nutup keran pasokannya. Jadi, siapa yang nutup keran itu dan kenapa? Nah, jawabannya ternyata ada di dalam sejarah, sebuah dendam ekonomi yang umurnya udah hampir 100 tahun. Biar ngerti langkah Tiongkok sekarang, kita harus mundur jauh ke tahun 1934. Waktu itu, Amerika bikin kebijakan yang bikin harga perak dunia meroket. Dan itu langsung menghancurkan ekonomi Tiongkok yang waktu itu basisnya perak. Itu trauma ekonomi yang mendalam buat mereka. Nah, sekarang hampir seabad kemudian, Tiongkok yang membalikan keadaan. Dan dari trauma sejarah itu, Tiongkok belajar satu pelajaran super penting yang membentuk strategi mereka puluhan tahun ke depan. Jangan pernah biarkan ekonomi kamu bergantung pada komoditas yang nggak kamu kontrol. Karena cepat atau lambat, ketergantungan itu bakal dijadiin senjata buat nyerang kamu. Pelajaran itulah yang jadi dasar dari sebuah strategi jangka panjang yang, jujur aja, sangat brilian dan sabar. Sebuah rencana yang puncaknya adalah apa yang bisa kita sebut skakmat perak Tiongkok.
Rencana mereka dieksekusi dalam 3 langkah yang sabar banget. Pertama, mereka diam-diam mendominasi pasar pemurnian perak global. Kedua, mereka jadi pusat rantai pasok. Jadi, perak dari seluruh dunia, dari Meksiko sampai Australia, harus lewat Tiongkok dulu. Dan langkah terakhir, yang paling pamungkas, mereka menekan tombol kontrol ekspor tepat di saat dunia lagi butuh-butuhnya. Hasilnya, sebuah pergeseran kekuasaan yang luar biasa. Kunci untuk membangun masa depan, AI, energi hijau, pertahanan, semuanya udah nggak lagi dipegang sama Wall Street. Kunci itu sekarang pindah tangan ke Beijing. Permainannya udah berubah total. Ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang bukan lagi cuma soal harga logam. Ini soal siapa yang akan mengendalikan arah pembangunan masa depan. Jadi saya tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Di dunia yang tanpa kita sadari, dibangun di atas perak, apa yang terjadi ketika hanya satu negara yang memegang semua kuncinya?